I stopped everything when I converted to Islam. And trying to get back into the workforce came with a lot of challenge. Hidayah Islam bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Itu semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dialami Robby Maestracchi, seorang mantan pengedar narkoba dan pentolan geng motor. Setelah berbagai hal dialami, ia memutuskan tobat dan menjadi mualaf, dikutip dari tayangan video kanal YouTube AP Astronaut, Rabu, 6 Juni 2022, Robby Maestracchi lahir di Brisbane, Australia, pada tahun 1981. Ketika berusia 7 tahun, ia pindah ke Amerika bersama keluarganya. Namun setelah pindah, pergaulannya berubah total. Memasuki masa remaja, Robby mulai mengenal narkoba. Ia terpengaruh oleh teman-temannya yang sering bergaul dengannya, bahkan perilaku Robby makin tidak karuan. Aku ingat waktu masih kecil, ibu pernah berkata kepadaku bahwa beliau lebih memilih melihatku mati daripada memakai narkoba. Tapi itu tidak menghentikanku untuk terus melakukan apa yang dilakukan oleh para saudara muda teman nongkrongku, katanya. Ternyata ibunya tahu Robby memakai narkoba, dan memutuskan pindah kembali ke Australia. Saat itu Robby diberitahu akan mengunjungi keluarga di Australia, tapi ternyata bukan. Ibu Robby sangat khawatir dengan pergaulan anaknya itu. Robby marah selama 4 tahun awal mula kepindahannya ke Australia. Ia merasa dibohongi karena alasan ke negara lain bukan untuk liburan, tapi pindah untuk selamanya. Seiring berjalannya waktu, Robby masuk sekolah dan menyibukkan diri dengan kegiatan lainnya. Namun ternyata sistem sekolah di Australia berbeda. Robby tidak betah dan memutuskan keluar dari sekolah. Ia memilih bekerja sebagai salesman, dan beberapa tahun kemudian diterima bekerja di salah satu bank di Australia. Pada usia 22 tahun, Robby memutuskan menikah muda dengan kekasihnya. Tapi sayangnya kebiasaan Robby yang masih menggunakan narkoba terus terjadi, padahal ia sudah berumah tangga. Di usia 25 tahun, ia pun bercerai. Hingga pada tahun 2007, Robby tertangkap karena menjadi pengedar narkoba. Ia mendapat hukuman 10 bulan penjara. Di dalam penjara, ia mulai merenungi kehidupannya dan memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hingga akhirnya setelah keluar penjara, Robby mencari orang untuk menemaninya menemukan nomor kontak sopir taksi bernama Muhammad dan memintanya menemaninya karena merasakan sendiri. Kala itu Muhammad pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya, dan Robby ikut bersamanya. Ia memerhatikan umat Islam sedang beribadah. Ya, subhanallah, dia menjemput lalu mengantarku ke masjid malam itu, dan membawaku masuk untuk melaksanakan sholat Isya. Saat melihat para saudara ini sholat, aku merasa seperti pulang ke rumah untuk pertama kalinya, tutur Robby. Saat itu kebetulan ada seorang syekh dari Irak. Kemudian ia duduk di samping Robby dan menanyakan semua tentang kepercayaan tentang Tuhan. Beliau bertanya apakah aku percaya kepada Tuhan dan seterusnya. Aku menjawab, iya, aku percaya. Beliau lalu memintaku untuk mengucapkan kalimat ini, syahadat. Sejujurnya saat itu aku tak sadar bahwa aku sedang masuk Islam. Bagiku, beliau seperti menyuruhku menyanyikan sebuah lagu. Jadi aku berpikir boleh-boleh saja, terangnya. Hingga akhirnya Robby menjadi mualaf. Setelah membacakan 2 kalimat syahadat terasa ada petir yang menyambar tubuhnya. Hatinya tergetar dan saat itu juga ia yakin Islam adalah agama yang benar, membawa keselamatan baginya dunia dan akhirat.